Hari ini semua orang ngomong soal digital product. Kayaknya semua merasa digital product adalah produk the best karena lu merasa buatnya tidak pakai modal dan bisa di scale gede-gedean tanpa mesti punya jalur distribusi. Nah, sebagai orang yang sudah jual digital product dari 2016, gue akan share beberapa hal yang menurut gue penting untuk lu bisa validasi terlebih dahulu sebelum mulai build the product. Karena kayaknya gue agak-agak reckless ketika itu ya. Yang paling pertama adalah kita mau mulai bukan dari sekedar punya produk. Langkah paling pertama bukan bikin produk, langkah paling pertama adalah build audience. Karena kalau lu build produk terlebih dahulu, lu akan stuck dengan. Tapi kalau lu build audience-nya, lu akan punya berbagai macam produk yang bisa dijual ke audience yang sama. Nah, itu adalah pendapat gua soal the new business di hari-hari, the new marketing way lah ya. Bahwa zaman dulu kita fokus ke produk, tapi hari ini kita coba fokus ke audience. Lu punya satu jenis audience, let's say audience-nya adalah orang-orang yang memang pengen belajar marketing. Lu bisa ciptakan banyak banget produk dari sana dong. Lu bisa bikin workshop tentang digital ads, lu bisa workshop tentang branding, lu bisa bikin workshop tentang salesmanship, lu bisa bikin workshop tentang marketing pakai ChatGPT, jualan pakai AI. Itu udah 5 at least yang gue asal sebut doang. Tapi kalau lu cuma bikin produk buat, misalkan gue mau bikin produk jualan apa ya, kelas marketing untuk apa gitu ya, lu akan stuck di situ aja. Sedangkan kalau lu punya audiensnya pecinta marketing, ya lu bisa jual berbagai macam hal. Jadi kita mesti reverse engineer cara pandang kita terhadap produk dan juga audience. Mana yang terlebih dahulu? Kalau gua audience gitu ya. Jadi audience itu kunci penting, langkah awal untuk lu bangun yang namanya kolam buat jualan gitu ya. Yang paling pertama adalah audience. Yang kedua adalah bisa mengenali produk-produk apa yang free dan berbayar. Gini, gue tuh jual dari 2016. 2016 itu nggak seindah hari ini. Hari ini jual digital produk tuh indah sekali. Kenapa? Lu punya beberapa platform, misalkan link.id, lu mau pakai Gumroad, lu mau pakai Trivelio, lu mau pakai Etsy, lu mau pakai apa, semuanya ada. 2016 itu gue jualan kelas online, itu gue bikin pakai WordPress gue sendiri, gue bikin learning management gue sendiri, gue punya CRM gue sendiri. Jadi orang suka bilang kayak, William enak ya jualan produk nol modalnya. Lu coba bikin dulu yang gue bikin zaman dulu, belum tentu lu bisa juga, ya kan? Jadi hari ini tuh gampang banget rasanya. Jadi lu bikin, atau enggak bahkan ada yang temen gue lebih gokil lagi. Dia white label dari Fiverr. Memang di Fiverr itu tulis bisa boleh white label gitu ya. Dia white label dari Fiverr dijual ulang versi Indonesianya. Gue kayak buset, gila. Kok ada ya orang bisa kepikiran kayak gini? Buat gue itu keren. Ya, jadi dia punya audiensnya, dia punya produknya. Sekarang kita mau membedakan yang free mana, yang bervalue mana. Ketika gue 2016 bikin, gue tuh bodoh gitu ya. Gue tuh nggak sepinter hari inilah. Gue itu semuanya gue taruh konten berbayar. Di websitenya ada sih yang gratisan, di konten, pokoknya konten gue tuh gratis. Ya, konten itu gratis. Instagram atau mau di konten SEO gue zaman dulu itu gratis. Tapi semua yang gue ciptakan lainnya berbayar. Mau itu e-book, semua berbayar semua. Nah, akhirnya gue menemukan bahwa ada yang namanya tangga values. Ada produk free, ada produk murah, ada yang lebih mahal, ada yang lebih mahal lagi, ada yang paling mahal. Nah, ini yang mesti lu bisa bedain apa-apa aja. Kalau gua membedakannya dari sisi satu adalah jumlah informasi yang diberikan. Ini kan ngomong digital product soalnya ya. Jumlah informasi yang diberikan. Yang kedua dari effort dari pembuatannya. Menurut gue dengan adanya ChatGPT sekarang sebenarnya bikin apapun juga sebenarnya lebih simple gitu ya. Nggak sesusah zaman dulu, kita masih ngetik satu-satu. Aduh gila, gue baru ingat lagi zaman-zaman itu gue ngetik kayaknya. Gue ingat waktu itu gue jual tuh 90 hari belajar bahasa Korea. Itu gue bikinnya aja mau 6 bulan itu digital product sampai akhirnya dijual, dan nggak selaku itu pertama-tama, baru gue tweak baru bisa laku. Tapi sebelumnya gagal banget karena gue gagal mengenali audience gue maunya apa ketika itu. Namanya juga dulu nggak ngerti marketing dan lain-lain gitu ya, cuma kayak tembak dar, cuma belajar aja, masih muda juga. Jadi setelah lu punya audience-nya,
lu tahu membedakan mana yang free dan yang berbayar. Yang ketiga adalah lu mau coba mulai untuk validasi sebelum lu get deep into the product. Kecuali produknya simple gitu ya. Kalau produknya kayak gue gitu, 90 hari belajar bahasa Korea, di dalamnya ada grammar books, ada Q&As, ya kan, exercise, ada audiobooks, ada answer keys, ada list vocabularies. Gue bikin aja 6 bulan. Kalau misalnya nggak jadi 6 bulan, gue kan sia-sia artinya. Jadi yang paling pertama yang lo mau lakukan adalah validate your ideas. Jadi lu validasi dulu, ide lu kira-kira bagus nggak sih kalau gue bikin kayak gini, itu kira-kira menarik nggak ya? Nah itu yang lu mau bangun, validasi dulu. Oh dia bilang bagus nih, harganya aku mau rela bayar segini. Oke, ya udah lu build lah produknya. Ya jadi setelah lu build, lu validasi, lu baru mulai kenalin. Karena produk gue zaman itu kegagalannya adalah gue build berdasarkan intuisi gue doang. Gue jual tuh 300.000. Waktu itu gue ingat banget 300.000 untuk program 90 hari belajar bahasa Korea gitu kan. Terus orang nggak beli. Orang nanya banyak tapi nggak beli. Gue kayak bingung, orang nanya banyak nggak beli ya. Akhirnya gue tweak. Gue tambahkan komunitas di dalamnya, setiap hari akan diberikan link ke dalam pembelajarannya. Dari 300.000 gue naikin jadi 500.000. Itu baru lakunya kencang. Padahal harganya lebih mahal. Ternyata yang orang butuhkan adalah komunitas belajarnya, bukan sekedar materi satuan. Tapi itu 2016, hari ini mungkin nggak seperti itu, karena kan consumer behavior-nya berubah. Ya, jadi lu bisa lihat passive income nggak sih digital product? Ya kalau jalan pasif, tapi awal-awal merintisnya ya lu berdarah-darah. Apalagi sekarang di era semua orang juga bikin digital product. Menurut gua, semakin perlunya sebuah brand ketika bangun digital products. Kalau zaman dulu kayaknya nggak ada gitu yang ngajar bahasa Korea online kayak gue, nggak ada. Hari ini banyak banget gitu kan. Jadi lu mesti mulai lebih build audience dan build brand lu lebih kuat dibandingkan orang lain menurut gue. Ya, jadi yang paling pertama adalah tahu bahwa lu mulai dari build audience bukan build products. Yang kedua, membedakan antara free version dan juga paid version. Yang ketiga, validasi dulu, barulah lu build yang dalam. Karena kalau enggak lu buang-buang waktu kalau misalnya lu build sesuatu yang audience lu atau calon customer lu nggak butuhkan juga anyway. Ya, so kira-kira demikian. Thank you so much for watching. Pastikan lu share video ini, lu komen juga di bawah lagi bikin digital products apa, dan di like videonya supaya konten-konten gua bisa sering muncul di homepage YouTube lu. Oke, thank you so much for watching dan kita ketemu lagi di video berikutnya.